Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri kita mendengarkan sabda Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1b sampai 4 dan 8. Demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari bersama kita pujikan dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembah. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Prapaskah yang kelima ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat
ayat ke-18 tertulis demikian, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih." Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari mensyukuri segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyikan lagu pujian, "Kasih Allahku sungguh telah terbukti." Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita dalam doa. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang.
Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus kami memohon. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu mengikat dan menarik perhatian kami, sehingga seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan Yesus telah mengampuni kesalahan dan menghapuskan dosa kami. Karena itu, kami mohon pengampunan kepada-Mu ya Allah, yang penuh kasih setia dan penyayang. Dalam Kristus kami memohon. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 9 dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi di dalam Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Dan saat ini, mari kita saling berdamai dan saling mengampuni dengan saling memberi salam namaste dan mengucapkan damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang
Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sebelum bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di Minggu Prapaskah yang kelima ini, kami kembali akan merenungkan tentang bagaimana kemurahan hati Tuhan di dalam mengampuni, di dalam memahami keberadaan kami yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan di dalam memberlakukan firman dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu membutuhkan karya penebusan dan pengampunan. Ajar pada kami Tuhan melalui perenungan ini, supaya kami bisa belajar untuk memiliki kemurahan hati sebagaimana yang Tuhan miliki, sehingga kami bisa mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Kami serahkan pelayanan firman ini dari awal hingga akhirnya dalam pertolongan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dua bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Ibrani pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10, dan kemudian dilanjutkan kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai yang ke-33. Ibrani 5 ayat yang kelima sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek." Jemaat kasih Tuhan, bacaan yang kedua terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai yang ke-33. Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai yang ke-33, demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya,
telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan dan Injil. Dan berbahagia kita semua yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hati dan melaksanakannya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema di Minggu Prapaskah yang kelima adalah kasih Allah melampaui penghukuman. Nah, kali ini kita akan kembali belajar tentang hal pengampunan atau mengampuni. Nah, apa yang kita rasakan ketika kita mengampuni atau memaafkan kesalahan orang yang mungkin pernah melakukan sesuatu yang menyakiti atau berbuat salah kepada kita. Lalu ketika kita sudah mengampuninya, kemudian orang itu mengulanginya lagi dan melakukan kesalahan yang sama yang menyakiti hati kita. Kita yang mungkin sudah mengorbankan perasaan kita, bahwa kita sebenarnya ingin dia mengalami konsekuensi atau penghukuman atas kesalahannya, dan kita akhirnya mengorbankannya dan mau mengampuni, tetapi kemudian ternyata dia mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kita kemudian akan menjadi jengkel, kita kecewa, kita marah, kita merasa sia-sia memberikan pengampunan kepadanya. Nah, ketika kita mungkin kemudian merasa sangat marah karena pengampunan, maaf yang kita berikan itu disalahgunakan, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Kita bisa berefleksi dari firman yang kita akan renungkan bersama, bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Dan juga Allah kita yang memberikan pengampunan atas umatnya. Nah, kita belajar dari yang pertama, bagaimana umat Israel, mereka adalah umat pilihan Allah, dan kita tahu bagaimana Allah
selalu setia kepadanya, kepada mereka. Kita tahu dalam sejarah bagaimana umat Israel berulang kali berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran firman, menyimpang dari perintah Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada mereka ketika mereka bertobat. Dari zaman nabi-nabi kita ingat bagaimana Allah menyampaikan pengampunannya melalui atau diawali dengan peringatan dari para nabinya, Nabi Yeremia, Yesaya dan seterusnya. Kemudian ketika mereka bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka. Tetapi kita juga tahu bagaimana umat Israel itu selalu melakukan kesalahan yang sama, berpaling dari Tuhan, melanggar firman-Nya. Dan bahkan kita tahu puncak dari kesabaran Tuhan adalah ketika kemudian mereka dibuang ke Babel. Dan itu juga dinubuatkan oleh atau disampaikan oleh para nabi, bagaimana kemudian mereka dibuang menerima hukuman Tuhan karena keberdosaan mereka. Tetapi kita tahu bagaimana selalu para nabi juga akan menubuatkan pemulihan atas mereka. Pemulihan yang dilakukan atau ditunjukkan dengan bagaimana Allah menjanjikan pemulihan atas mereka. Pengampunan itu diberikan bagaimana dengan Allah menunjukkan bahwa Ia tidak dendam dan marah secara berkelanjutan, meskipun umat yang dikasihnya selalu berbuat yang tidak benar, selalu mengulang kesalahan yang sama. Allah mengampuni, Allah menjanjikan pemulihan, dan Allah menjanjikan pembaruan atas umat Israel. Dan itu selalu diungkapkan oleh para nabi, termasuk Nabi Yeremia dan juga nabi-nabi yang lain. Jadi intinya bahwa kasih Allah tidak pernah tergantikan oleh apapun. Walaupun Ia marah, walaupun Ia tidak bertoleransi terhadap dosa, tetapi Ia selalu siap menyambut umatnya yang bertobat dan kemudian akhirnya diampuni dan dipulihkan. Allah tidak berubah, kasih-Nya tetap sama. Hukuman diberikan untuk menunjukkan kasih-Nya supaya umat kemudian disadarkan dan kemudian mereka bertobat dan kembali kepadanya. Pengalaman ini juga yang dirasakan secara pribadi oleh Daud. Kalau kita bisa membaca di kitab Mazmur 51. Jadi bagaimana Daud yang pernah berdosa, kita tahu satu dosa besar yang pernah dilakukannya terhadap Uria dan Betsyeba. Bagaimana ia melakukan persinahan dan melakukan secara tidak langsung pembunuhan atas Uria. Dan dosa itu begitu besar. Tetapi Tuhan tetap berkenan untuk memberikan pengampunan, meski Dia juga tetap memberikan penghukuman. Anak dari Daud dan Betsyeba akhirnya juga anak yang pertama harus meninggal setelah sakit terlebih dahulu. Dan itu adalah hukuman dari Tuhan. Tetapi itu bukan karena Allah mendendam kepada Daud, tetapi itu untuk memberikan atau menunjukkan kasih-Nya kepada Daud supaya ia disadarkan akan dosanya. Dan Daud memahami, Daud menghayati hal itu, sehingga di Mazmur 51 ayat 7 kalau kita membacanya, Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ungkapan ini menunjukkan penyesalan dari Daud, tetapi sekaligus permohonannya pada Allah untuk menerima belas kasih-Nya atas dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Dan Nabi Nathan yang memperingatkannya bahwa Daud akan menerima hukuman dari Tuhan. Tapi meskipun ia menerima hukuman itu secara tidak langsung, tetapi Daud tetap meyakini bahwa kasih dari Allah itu melampaui segala sesuatu. Dan ketika ia bertobat, Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Itu yang diungkapkannya dalam
ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah meragukan kasih Allah, sebab kasih Allah sudah dibuktikan melalui karya pendamaian Kristus di atas kayu salib. Di salib itulah Kristus Tuhan kita itu mempersembahkan korban penebusan dosa, yaitu dirinya sendiri. Ia menjadi imam yang bukan mempersembahkan domba atau kambing, tetapi yang mempersembahkan dirinya dan darahnya. Peristiwa salib menegaskan bahwa Kristus itu adalah imam besar yang sejati, tetapi sekaligus dia sebagai anak domba Allah yang dikorbankan atau yang mengorbankan dirinya. Dilakukan sekali untuk selama-lamanya, untuk menghapuskan dosa dan pelanggaran umat manusia. Ia mau menjalani masa derita sengsara, bahkan sampai dalam kematian dengan ketaatannya. Melalui derita sengsara Kristus, kasih Allah melampaui hukuman atas dosa dan maut, sehingga keselamatan diberikan kepada manusia. Dan inilah kesempurnaan karya kasih Allah yang membawa setiap orang percaya mendapatkan hidup dan pengampunan serta pengasihan Allah, bukan penghukuman atau penghakiman. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9 menunjukkan hal itu. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai anak, dia belajar taat dari apa yang Bapa di surga perintahkan kepadanya. Misi yang harus dia lakukan, dia taat melalui via dolorosa, jalan penderitaan, sampai akhirnya dia mati demi untuk menunjukkan kasih Allah, untuk memberikan pengampunan kepada umat yang berdosa dan bertobat serta kembali kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dengan iman membuat kita bisa mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia dan kita semua. Dan hanya oleh karena kasih karunia Allah, kita mengimani kita diselamatkan melalui pengampunan dosa dan kesalahan kita dengan karya penebusan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah diampuni, yang sudah ditebus itu kemudian bisa hidup dalam terang kasih Allah, hidup dalam terang yang membuat kita bisa dituntun hidup di jalan yang benar, atau justru sebaliknya kita kemudian masih hidup dalam kegelapan? Nah, dalam pemberitaan Yesus tentang dirinya sebagai Mesias yang menderita, di dalam perikop kita tadi, kita sebenarnya mendapatkan tantangan dari Tuhan, sebuah tawaran sekaligus tantangan kepada kita untuk bisa mengambil keputusan. Menurut Tuhan atau menurutnya, harus ada yang berani berkorban untuk melakukan sesuatu dengan segala risikonya, untuk menghasilkan buah pengampunan dan hidup baru bagi umat Tuhan, membawa mereka dari kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, dan itu digambarkan dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap hanya satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia bisa menghasilkan banyak buah. Nah, saudara, melalui keteladanan ini, Tuhan Yesus ingin mengajak, ingin mendorong, ingin menantang kita sebagai pengikutnya untuk mengambil keputusan, untuk melakukan hal yang sama, siap berkorban untuk sesama, siap melakukan pelayanan meskipun ada banyak resiko yang harus kita tanggung, bahkan resiko yang terberat, yaitu kehilangan nyawa kita. Yohanes 12 ayat 25 sampai 26 menunjukkan dan menegaskan perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keputusan percaya dan mengikut Yesus berarti harus berani hidup dalam terang, menolak serta meninggalkan dan tidak lagi hidup dalam kegelapan. Hidup dalam terang yang menuntun kita pada jalan kebenaran dan keselamatan, sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai 36. Tapi saudara, bahwa percaya saja sebenarnya tidak cukup. Sebab hidup kita harus mengalami pembaharuan sebagai tanda bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, melainkan hidup dalam terang. Artinya bahwa pertobatan harus diiringi dengan sebuah perubahan. Iman harus nyata melalui perbuatan-perbuatan kita yang benar. Mengaku pengikut Kristus berarti harus bisa dan mau meneladani hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam kasih Allah berarti hidup dalam pengampunan dan pengasihan. Mau mengasihi dan juga mau mengampuni. Dan sebagai gereja kita juga harus menyuarakan suara kenabian yang berupa suara tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pemulihan Allah dalam hidup manusia. Dan bukan sebaliknya, hanya mengungkapkan, menegaskan, menekankan tentang dosa, memberikan ketakutan tentang dosa, kemudian juga menekankan penghukuman dan penghakiman, yang tentu itu hanya menghadirkan ketakutan bagi umat. Sebab kasih Allah telah melampaui penghukuman, sehingga melalui kasihnya setiap kita kini memperoleh kehidupan dan tidak lagi menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau Tuhan Yesus telah berkenan menghadirkan kasih, pengampunan, pemulihan Allah melalui kerelaannya, melalui kesediaannya dan keberanian Tuhan Yesus untuk melayani dengan segala resikonya dan bahkan rela mengorbankan dirinya dan nyawanya. Ia rela menjadi biji yang ditanam, mati dan menghasilkan banyak buah berupa pengampunan dan berkat pemulihan bagi umat yang dikasihnya. Maka kiranya kita sebagai pengikutnya, kita juga tergerak, termotivasi untuk berani melayani sebagaimana Tuhan Yesus melayani. Melayani dengan segala resikonya. Melayani di masa pandemi ini terutama. Berani untuk mengikuti rekaman ibadah online seperti ini dengan tentu segala risikonya. Sebagai tim multimedia maupun juga sebagai penata layan, kita berani untuk menanggung risiko di tengah pandemi dengan segala ancaman bahayanya, demi untuk menghasilkan berkat makanan rohani melalui ibadah ini. Melayani umat yang tidak bisa ke gereja, harus beribadah di rumah, kita layani melalui ibadah online ini dengan segala risiko yang kita harus tanggung, dengan segala ketakutan kita. Bagi kita yang takut dengan jarum suntik, kita harus berani menanggungnya, ikut tes demi untuk kita akhirnya melayani di ibadah online ini. Kita tidak nyaman dengan swab yang kita harus lakukan, tetapi semua itu kita lakukan demi memberikan berkat rohani bagi umat yang kita layani. Tuhan sudah berkorban melayani dengan segala resikonya, dan kita mengikuti jejak pelayanannya. Dan juga satu hal lagi, bagaimana kita mengingat dalam sejarah bangsa-bangsa bahwa kemenangan melalui jalan kekerasan, peperangan untuk mengalahkan bahkan menghabisi musuh-musuh itu dilakukan oleh banyak tokoh besar dalam sejarah bangsa-bangsa. Napoleon Bonaparte, Julius Caesar, Alexander the Great atau Alexander Agung dan lain-lain. Mereka mendapatkan banyak kejayaan, kemenangan melalui sebuah peperangan tanpa pengampunan menghabisi musuh-musuh mereka. Tetapi kemenangan melalui jalan damai, melalui jalan pelayanan,
melalui jalan penderitaan serta pengorbanan yang menganugerahkan pengampunan, pemulihan dan hidup baru bagi umat manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus selalu tertanam di hati setiap orang yang percaya, setiap orang yang bertobat, setiap orang yang menerima pengampunannya, tertanam terus selamanya di hati kita semua, di hati umat yang diampuni, dan itu tidak pernah terlupakan, akan kekal sepanjang masa. Dan itu yang kiranya kita pegang dan kita syukuri. Tuhan Yesus tidak mendapatkan kemenangan dengan menghabisi, dengan tanpa pengampunan. Dia mendapatkan kemenangan dengan mengampuni, dengan melayani, memberikan penebusan kepada umat yang berdosa dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bersama-sama berdiri. Marilah bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan dalam versi Pendeta Juswantori. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan dalam ibadah Minggu Prapaskah kelima ini kami kembali menaikkan beberapa pokok doa. Kami secara khusus Tuhan berdoa untuk vaksinasi yang dilakukan yang sudah sampai kepada tahap yang kedua ini. Kiranya vaksinasi ini bisa terus dilakukan dengan lancar, dengan baik, dan Tuhan berkati semua pemuka masyarakat yang banyak melayani umat dan juga masyarakat umum. Tuhan buat mereka yang menerima vaksinasi ini akhirnya bisa memproduksi imun dalam tubuhnya dan akhirnya mendapatkan kekebalan atas virus COVID-19. Kami juga tetap berdoa untuk para tenaga medis yang juga sudah menerima vaksin dan juga terus melayani para pasien COVID-19. Tuhan berikan kesehatan, kekebalan yang lebih kepada mereka, sehingga melalui karya pelayanan mereka yang bisa dikatakan mengikut jejak teladan Tuhan, mau mengambil resiko atas pelayanannya, bahkan resiko kehilangan nyawanya, tetapi kiranya Tuhan terus berikan semangat kesehatan pada mereka, sehingga melalui karya pelayanan mereka juga bisa memulihkan. Melalui mereka Tuhan bisa sembuhkan para pasien COVID-19. Tuhan terus berikan semangat dan pengharapan kepada para pasien COVID-19, sehingga mereka terus bisa akhirnya dipulihkan dengan semangat yang mereka miliki, dan juga pelayanan dari para tenaga medis, dari Marcelina, Timo, dan Bapak Puji, dan rekan-rekan tenaga kesehatan yang lainnya. Dan ya Tuhan, kami saat ini juga bersyukur dan tetap memohon pemulihan untuk saudara kami yang masih berjuang untuk kesembuhannya, untuk saudara Medi, dan juga untuk Bu Wani. Dan juga kami bersyukur untuk pemulihan kesembuhan yang sudah
didapatkan oleh saudara-saudara kami yang sempat mengalami sakit di masa pandemi ini, untuk Penatua Edi, untuk Penatua Jasmadi, untuk Maria, dan juga untuk Ibu Lili, Ibu Lena, Ibu Pur, Pak Sindu, dan juga Ibu Eli. Kami bersyukur untuk semua saudara kami yang semakin dipulihkan dan sudah mendapatkan kesembuhan. Buat mereka juga terus mendapatkan atau memiliki kesehatannya di masa pandemi ini. Kami juga tetap berdoa untuk proses belajar mengajar para dosen, guru, dan juga siswa dan mahasiswa. Tuhan buat mereka tetap bersemangat meski harus melaksanakan proses belajar mengajar secara online, sehingga dengan semangat dan juga dengan kesungguhan di dalam menjalankan proses ini, mereka tetap bisa memberi yang terbaik dan menerima pelajaran pengetahuan yang terbaik untuk masa depan para siswa dan mahasiswa ini. Dan ya Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk para lansia yang tentu lebih rentan di masa pandemi ini, tetapi kami bersyukur kalau mereka juga sudah mendapatkan vaksinasi. Kiranya Tuhan buat di dalam kelemahan tubuh mereka bisa tetap memproduksi imun yang terbaik, sehingga akhirnya mereka bisa memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19 ini. Dan ya Tuhan, kami juga tetap bersyukur dan berdoa untuk tempat-tempat kerja kami, pabrik emas, maupun juga tempat kerja kami yang lain, dan juga pabrik UBS yang tentu telah memberikan banyak berkat atau menyalurkan banyak berkat bagi kami semua yang bekerja, dan juga tentunya terutama pabrik UBS yang terus memberikan bantuan dan juga spot dana dan juga fasilitas untuk kami. Tuhan berkati mereka bersama seluruh karyawan, staf, dan juga ownernya, pemiliknya. Tuhan yang terus berkati mereka dengan kesehatan dan semangat dalam bekerja, sehingga melalui pekerjaan mereka Tuhan juga mendatangkan berkat bagi KW, dan terutama tentunya untuk karyawan atau untuk umat jemaat-Mu yang bekerja di sana. Kami juga berdoa untuk tempat kerja yang lain, Tuhan selalu berkati mereka atau tempat-tempat kerja ini, sehingga akan bisa mendatangkan berkat finansial kepada umat-Mu yang bekerja di tempat itu. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, Tuhan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Tuhan yang berikan semangat pada kami, keberanian untuk melayani di tengah segala resiko di masa pandemi ini, sehingga perlindungan Tuhan nyatakan, berkat Tuhan juga Tuhan nyatakan, terutama berkat-berkat rohani melalui pelayanan kami. Seluruh doa kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang sebentar kami akan nyanyikan dan pujikan bersama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah
persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambilkan dari Mazmur 107 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dilakukan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Untuk persembahan bisa kita masukkan ke dalam amplop, diberi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan kebaktian, dan kemudian dimasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja di gedung baru pada jam kantor, atau ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 5060252-744 atas nama Natalina Suprianto atau Rana Ardani, dan Bank Mandiri nomor rekening 1400016330749 atas nama Gereja Kristen Indonesia Lebak Jaya. Marilah kita menyanyikan pujian dari PKD 148 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Mari jemaat kita berdiri untuk mengucapkan doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah hari ini, sehingga kami bisa memperoleh berkat rohani. Melalui pemberitaan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya berkat rohani yang berupa benih firman Tuhan itu dapat tumbuh di hati kami dan berbuah dalam perbuatan kami yang baik dan benar, sehingga hidup kami berkenan bagi-Mu. Dalam kesempatan ini kami juga memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami yang telah kami bawa tersebut, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelaksanaan misi Tuhan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan damai yang menetap.
Teman yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah tidak hanya di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang mensyukuri pengampunan yang dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Kini dan selamanya. Adalah kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin kita semua. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya. Hosiana. Amin.